Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kita mau sedikit membahas tentang takdir Allah. Apa sih takdir Allah itu? Jadi, takdir Allah itu ketetapan apa yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita jalani sekarang itu takdir Allah. Takdir Allah itu ada dua ya teman-teman. Ada yang bisa dirubah dengan cara ikhtiar, berusaha, dan ada juga yang sudah ditetapkan nggak bisa dirubah. Teman-teman, takdir kita itu sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfudz sebelum dunia ini diciptakan. Takdir ini sudah yang paling terbaik menurut Allah. Takdir yang kita jalani sekarang itu sudah yang paling baik, yang paling bisa kita jalani. Allah memberikan ketetapan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kebutuhan, dengan yang Allah tahu. Allah itu tahu kita sekarang lagi butuh apa, itu Allah tahu. Jadi semua takdir, semua ketetapan, semua yang kita jalani sekarang itu sudah yang terbaik teman-teman. Seperti contohnya ya teman-teman, kita saat ini kita perempuan, laki-laki, itu sudah takdir Allah. Itu takdir Allah yang tidak bisa dirubah ya teman-teman. Itu salah satu contoh takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau seperti takdir kita berjumpa dengan seseorang gitu. Nah, kita tahu nih, kita atur jadwal nih, besok mau jumpa dengan siapa gitu. Nah, itu juga termasuk takdir, dan itu takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar, dengan berusaha. Oke teman-teman, di sini ya kita setiap manusia, semua umat manusia, semua makhluk hidup itu sudah memiliki takdirnya masing-masing. Semua sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfudz. Bahkan daun yang jatuh, gugur dari pohonnya itu juga takdir Allah, bagian dari takdir yang ditulis dalam kitab Lauhul Mahfudz. Teman-teman semua, gak semua hamba Allah, gak semua makhluk Allah bisa menerima takdir Allah, apalagi yang kesedihan. Takdir Allah gak hanya kesedihan, bisa kebahagiaan, suka duka, maupun yang kita anggap itu musibah bagi kita. Padahal itu takdir yang menurut Allah itu yang terbaik bagi kita teman-teman. Jadi teman-teman, kita bisa belajar untuk ikhlas gitu teman-teman, untuk menerima takdir Allah. Teman-teman percayakan sama kata-kata Allah gak akan membebani hambanya melebihi dari batas kemampuannya. Teman-teman harus percaya kata-kata itu ya. Karena apa? Karena kita sekarang sedang menjalani kehidupan itu takdir dari Allah. Kalau kalian merasa saat ini kalian sulit menjalani kehidupan, ingatlah di depan sana sudah ada takdir Allah, kebahagiaan kalian yang menanti kalian. Jadi kalian sekarang cuma harus belajar ikhlas untuk menerima setiap ketetapan yang Allah berikan, ketetapan yang kita jalani saat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita untuk belajar ikhlas terhadap takdir Allah itu gak mudah teman-teman. Ikhlas terhadap takdir Allah itu bergaris lurus dengan iman yang kuat dalam hati kita. Sedangkan sekarang kebanyakan manusia itu memiliki iman yang kurang kuat, bisa dibilang kurang kuat gitu. Untuk menerima takdir aja mereka masih harus untuk yang sedih gitu, mereka menangis atau masih mengeluh gitu. Ada yang masih belum bisa menerima, bahkan ada yang sampai berkata untuk mengutuk takdir teman-teman. Ya Allah, itu mungkin masih lemah imannya, jadi masih belum bisa menerima takdir Allah. Teman-teman, takdir Allah itu paling baik, itu yang paling terbaik dari rencana-rencana kita, dari planning kita. Kita memiliki rencana ini A, B, C, tapi
yang paling terbaik dari ABC itu ya takdir Allah, ya ketetapan dari Allah di Lauhul Mahfuz kita. Ini ya teman-teman, kalau kalian masih sedikit sulit sekarang untuk menerima takdir Allah, kalian ingat kata-kata qadarullah, 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 qadarullah. Ini semua takdir Allah, ini semua takdir Allah, ini semua takdir Allah. Sebagai contoh, kalian ditakdirkan diberi ketetapan untuk kehilangan seperti barang kesayangan, orang tersayang, atau bahkan kucing peliharaan tersayang yang kalian rawat dari kecil, yang kalian rawat sudah beberapa tahun, sudah lama sekali, tiba-tiba Allah ambil, tiba-tiba Allah jauhkan dari kita. Nah, itu teman-teman, kita cuma harus belajar ikhlas, kita cuma harus belajar menerima, sikap menerima terhadap segala sesuatu itu. Allah teman-teman gak akan menjauhkan sesuatu dari kita, gak akan menghilangkan sesuatu dari kita, kecuali itu yang terbaik. Allah akan menggantikan yang lebih baik 2 kali lipat, bahkan sampai 1000 kali lipat teman-teman. Allah akan gantikan yang lebih baik. Ingat teman-teman, Allah bisa menjauhkan apa yang buruk atau apa yang gak baik untuk kita, itu Allah jauhkan agar apa? Agar yang baik itu memiliki celah untuk masuk, untuk menjadikan kita lebih baik lagi teman-teman. Jadi nggak semua yang hilang itu dari kita itu harus kita nggak apa-apa bersedih, tapi jangan sampai berlarut, jangan sampai berpikiran untuk mengutuk takdir gitu, jangan sampai teman-teman. Menerima takdir itu sangat luar biasa teman-teman. Ikhlas menerima takdir itu sudah kayak itu nggak semua teman-teman, nggak semua bisa. Jadi kita juga harus memiliki modal iman yang kuat untuk menerima takdir. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Nah itu teman-teman. Jadi kita di dunia ini, kita hidup itu hanya diberi titipan oleh Allah. Kita hanya diberi titipan untuk merawat, untuk menjaga sebaik mungkin. Nah, jadi suatu waktu jika Allah ambil, kita ya harus ikhlas, kita harus ingat itu semua milik Allah, ini semua milik Allah, dunia ini milik Allah, kita itu milik Allah. Jadi kita juga bisa suatu waktu diambil oleh Allah. Jadi kita teman-teman nggak perlu khawatir sama apa yang kita jalani sekarang. Mungkin kalian ngerasa berat karena kalian mungkin sekarang ada yang ngerasa apa yang kalian jalani sulit untuk diterima, sulit untuk dijalani, sulit untuk dilewati, sampai-sampai kalian harus berlarut-larut bersedih gitu. Tapi ya teman-teman, jangan sampai terlalu menenggelamkan kesedihan, menenggelamkan penyesalan, itu nggak perlu teman-teman, karena ini semua takdir Allah, qadarullah. Ini sudah yang terbaik buat kalian teman-teman. Ingat, ini semua yang terbaik. Kita harus belajar ikhlas. Mulai sekarang kita harus menguatkan iman kita, belajar ikhlas terhadap apa yang sudah Allah tetapkan, terhadap apa yang kita jalani sekarang. Itu saja ya teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.